Pagi itu televisi ngeberitain kalau hari ini Putri Kerajaan Vermilion yang mulia Stella Vermilion tiba di Jepang. Stella berhasil masuk ke Akademi Hagun di Tokyo dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Duh, sepanjang sejarah gak tuh? Sampai-sampai dikenal sang Putri Merah, kesatria paling berbakat dan terkuat. Si cowok yang lagi ganti baju, nyetop dulu TV-nya. Ia bergumam, sebagian orang nganggap hidup ini gak adil, karena apa yang didapat sejak awal akan nentuin masa depan. Beralih ke si Putri Merah. Saking spesialnya, ia sampai-sampai ditemenin Bu Kepsek tuh di mobil. Mereka pun OTW ke akademi. Ada dua hal yang ditentuin sejak lahir dan merupakan takdir yang mutlak, yakni berbakat dan gak berbakat. Mereka yang gak berbakat akan bisa ngalahin mereka yang berbakat. Mau gak mau mereka harus menyerah pada impiannya. Madsu, masa depan suram. Saat itu di tengah salju ada seorang kakek dan anak kecil. Kau kesal ya bocah, menyadari kalau kau adalah yang terlemah. Tapi jangan buang rasa kesal itu. Itu akan jadi bukti kalau kau masih belum menyerah pada impianmu. Iki ngeluarin intetsunya, yakni sebuah pedang. Blazer adalah makhluk istimewa yang dapat memanggil senjata dari perwujudan jiwa mereka dan ngegunain teknik supernatural dengan ilmu sihir. Blazer yang sudah diakui oleh organisasi internasional akan ngedapetin gelar kesatria sihir. Dialah Kurogane Iki yang bermimpi jadi kesatria sihir di tengah kemustahilannya. Abis Olga alias olahraga, ia balik ke kamar. Gak disangka ada ciwi cantik lagi ganti baju. Si cewek kaget tapi Iki buru-buru bilang, "Aku tahu kamu mau bilang apa. Aku juga tidak mau berbohong kalau gak ngeliat. Kalau begitu..." Parah si Iki mah atuh, cewek ini yang ternyata Stella makin kaget atuh. Dan plak. Adegan berpindah, kini mereka di ruang Kepsek. Seperti yang kau tahu, Akademi Hagun ini punya catatan prestasi terbaik di antara sekolah kesatria lain di Jepang. Dalam festival 7 bintang, yang nentuin siswa kesatria terbaik, perwakilan kita selalu mendapat juara hampir setiap tahun. Sayangnya belakangan ini Akademi Hagun dapat hasil yang kurang memuaskan. Karena itu ia ngambil alih kursi kepala sekolah dan berusaha ngebangkitin akademi ini. Lah Iki malah... Ya Iki beralasan 50-50. Kalau yang dilakukan tadi teh tindakan seorang pria. Adil merenyati di tunama. Bu Kepsek pun nyuruh Iki buat bertanggung jawab. Iki menunduk dan minta maaf. Ia gak maksud buat ngintip. Sebagai seorang pria, aku akan bertanggung jawab. Setelah tahu nama Iki, Stella muji Iki yang ternyata jantan juga. Tadinya ia mau viralin Iki, nyebarin kasus ini ke sejagat TikTok, nyebar sampai IG, FB, YouTube, dan seluruh dunia. Demi menghargai keberanian Iki, Stella akan bermurah hati. Ia mau ngemaafin Iki asal Iki harakiri. Duh, harakiri gak tuh? Iki kaget dan mastiin kalau Stella pasti bercanda. Taunya enggak. Iki protes. Stella juga protes, kan tadi Iki bilang boleh ngelakuin apa aja. Ya padahal tadi cuma formalitas doang. Lagi pula, ini cuma kecelakaan. Masa aku harus mati karena masalah sepele? Dibilang sepele, Stella auto naik pitam. Ngelihat aura-aura marah yang menggelora, Bu Kepsek pergi nyari aman. Tunggu Nona Stella, tenanglah. Stella gak mau dengar, ia kuku lutus. Hingga serangannya menciut saat Iki dengan polosnya bilang, ia tadi terdiam karena... Stella auto salting atuh. Ciwi-ciwi langsung redam seketika. Barusan kamu bilang kamarku, padahal itu kamarku loh. Stella mau ngambek lagi karena Iki yang masih ngotot. Bu Kepsek muncul dan ngaku belum bilang kalau mulai sekarang Iki dan Stella akan satu kamar. Beneran ini Ceco satu kamar? Iki ngoreksi, bukannya murid yang tinggal satu kamar teh yang tingkatannya sama kan? Kenapa murid rank A seperti Nona Stella bisa sekamar dengan murid tinggal kelas sepertinya? Ya Iki adalah tingkat F.
Teknik yang bisa ia gunakan cuma peningkatan daya fisik level rendah. Jumlah kekuatan sihirnya juga biasa-biasa aja. Bu Kepsek memberitahu Stella, kemampuan Iki yang lain berada di level terendah. Iki dijuluki Wordswan. Intinya dia murid terlemah di akademi ini. Karena itulah Bu Kepsek nyakamarin mereka. Gak ada murid lain yang sekuat Vermilion dan gak ada murid lain yang selemah Kurogane. Ternyata selain mereka, ada juga murid lain yang sekamar antara cewek dan cowok. Dengan tegasnya, Bu Kepsek persilahin mereka keluar dari akademi jika Kekeh nggak mau. Dengan nafas berat, Stella setuju. Tapi ada 3 peraturan buat Iki. 行きつける場所が決まってしまうからだという。一輝くん多分死んでるよね。この3つが守れる. Kalau bisa patuhi peraturan itu, kamu boleh tidur di depan kamarku. Nih buat para cowok kalau diginiin kalian mau gimana? Iki mah lanjut we ngebujuk Stella. Setidaknya izinin dia bernapas. Lah Stella? Sampai kepikiran ya? Duh, mungkin Stella parfumnya semerbak. Mereka pada ribut, ngebuat Bu Kepsek ngasih solusi. Kesatria itu nentuin segala permasalahannya dengan pedang, nentuin segala sesuatu dengan pertarungan. Iki dan Stella pun diizinin buat latih tanding, dan yang menang akan nentuin aturan kamarnya. Iki senyum dan bilang kedengarannya itu bagus dan adil. Curiga, mari lakukan Nona Stella. Hah, kamu murid tingkat F yang tinggal kelas kan? Terus terang saja, kamu gak mungkin menang lawan tingkat A sepertiku. Diremehin cuma senyum dan ngasih tahu Stella kalau dalam pertarungan segala sesuatu bisa saja terjadi. Aku juga selalu berlatih keras selama ini kok. Stella setuju-setuju aja, tapi ia nambahi kalau yang dipertaruhkan sekarang bukan lagi soal peraturan kamar. Tapi yang kalah harus mematuhi perintah yang menang seumur hidupnya, serendah apapun perintahnya. Stella yakin banget menang. Menurut kalian, kayaknya Stella kena start syndrome gak tuh? Karena terpaksa Iki jadi setuju. Bu Kepsek ngeberitahu, 1 jam dari sekarang latih tandingnya akan diadain di arena latihan keempat. Di ruang ganti, Stella ngerasa kaduhung kenapa ia malah harus bertanding. Apalagi saat dengar kalau selama ini Iki udah berlatih keras. Ngebuatnya teringat masa lalu, di mana ia diminta ibunya buat gak berusaha sekeras ini. Stella kecil ngejawab kalau negeri kecil mereka ngebutuhin kesatria sihir yang hebat. Karena itu ia janji akan ngendaliin kekuatan yang dimilikinya. Sekarang, Stella bertekad buat ngalahin Kurogane Iki. Saat mau ke arena, orang-orang pada ngegibahin. Mereka ngobrolin hidup Stella pasti enak sekali. Tapi kenapa Stella bertanding dengan si Wordswan? Sementara itu Bu Kepsek terus terang gak nyangka kalau Iki akan setuju. Ya bagi Iki, Stella adalah orang yang suatu saat nanti harus ia kalahin. Sekalipun Stella kuat, karena ia harus ngejuarain festival 7 bintang. Dengan menang, Iki bisa lulus sekolah meski dengan nilai rendah sekalipun. Stella pun masuk arena. Ia udah denger soal Iki yang tidak diperbolehkan ikut kelas latih tanding karena nilai kemampuan Iki yang di bawah batas minimal. Ya karena itu, ia nyaranin supaya Iki mengubur mimpinya jadi kesatria sihir. Mungkin ada benarnya, tapi aku tak berniat buat mundur dari pertarungan ini. Sebagian orang menganggap kerja keras bisa mengalahkan bakat. Apa kamu juga termasuk? Ternyata Iki meyakini hal itu. Sementara Stella teringat, saat itu ia ngalahin seseorang. Orang itu mengumpat. Ia kalah padahal sudah berlatih keras. Ia tetap saja kalah dengan yang berbakat. Menutup lamunannya, Stella buru-buru minta Bu Kepsek memulai pertarungannya. Aturan latih tanding sendiri bukanlah ngebuat lawan terluka secara fisik, melainkan bertarung sampai fisik lawan melemah. Device yang dipakai sendiri adalah mode tiruan. Stella ngeluarin Levaten, sementara Iki Intetsu. Dari sini terlihat punya Stella lebih membara. Tapi apa itu ngejamin menang? Pertarungan murid terkuat dan terlemah pun dimulai. Stella muji Iki yang ngehindar. Itu keputusan bagus, karena api dari Dragon Breath-nya yang bersuhu 3000 derajat Celcius bisa ngewafatin Iki. Iki fokus nangkis. Cewek Pita datang. Ia komplain kenapa Bu Kepsek gak ngasih tahu soal latih tanding ini. Ia gak dikasih tahu juga pasti datang. Stella muji teknik bertahan Iki yang lumayan bagus juga. Iki terus terang sebenarnya ia cukup kewalahan. Iki bisa ngerasain teknik berpedang yang digunain Stella. Bukan cuma berbakat, tapi Stella juga sudah berlatih sangat keras. Stella kaget Iki bisa tahu. Pengamatanmu bagus juga, tapi teknik berpedangku tidak mungkin bisa dibaca semudah itu. Tidak, aku sudah membacanya. Stella kaget, lalu ngegunain tekniknya.
Bagaimana Iki bisa? Jangan bilang hanya dengan sekali amatan kamu bisa menirunya. Sedih sih. Ya dari dulu gak pernah ada orang yang mau ngelatih Iki. Karena itu ia berlatih dengan pengamatannya. Saat kau mengamati sesuatu sampai ke akarnya, semuanya akan bisa dimengerti dan bisa dilampaui. Stella terus nangkis sementara Iki menyerang. Inilah teknik berpedang Iki, Blade Steel. Stella ngelakuin gerakan tipuan. Lah Iki ngomen kalau ayunan pedang Stella kelewat pelan. Tadi itu bukan teknik berpedangmu. Kamu keliru ngegunain gerakan tipuan. Terpojok dan kaget, Stella terdiam. Stella awalnya cuma ngegunain teknik pedang, agar semua orang tahu kalau ia bukan cuma berbakat. Tapi sekarang ia akui kalau ia menang maka itu berkat kekuatan sihirnya. Dengan kekuatan penuh ia akan ngalahin Iki. Memang benar, aku tidak punya bakat sebagai kesatria sihir. Tapi aku tak boleh mundur, berkat impian yang membuatku seperti ini, dan melarangku mundur dari arena ini. Karena itu, Iki berpikir bagaimana agar ia yang terlemah bisa ngalahin yang terkuat. Itulah Itosura. Stella nyerang ke depan, padahal sekarang Iki ada di belakangnya. Barusan itu apa? Stella kaget. Coba hitung Stella berapa kali kaget. Kali ini ia kaget karena gerakan Iki semakin cepat. Kekuatan sihirnya juga mendadak menguat. Akankah si lemah ini menang? Mokusin semua energi dan ngegunainnya sekaligus dalam 1 menit. Itulah double art yang Iki ciptain sendiri. Dengan kekuatan penuhnya, ia ngalahin kekuatan penuhnya Stella. Stella pun terkapar. Demi mengalahkan mereka yang berbakat, yang lemah harus menjadi iblis. Kurogane Iki pun ngikut terkapar. Ikilah pemenangnya. Saat sore Bu Kepsek datang nanyain kondisinya Stella. Stella jujur, sudah lama ia gak ngerasain ini. Kalah itu rasanya begini ya. Efek kebanyakan menang ini mah. Lalu Stella nanyain keberadaan Iki. Bu Kepsek ngeberitahu, Iki pasti jauh lebih kelelahan dibanding Stella. Karena Iki ngegunain semua energinya dalam 1 menit. Sebuah teknik yang hanya bisa digunain sekali dalam sehari. Meski begitu, itu gak ngancam nyawanya Iki. Setelah apa yang ia lalui, Stella minta Bu Kepsek ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Murid seperti Iki gak mungkin ada di tingkat F. Ya, tingkat sendiri itu ditentuin oleh nilai kemampuan sebagai blazer. Keahlian bertarung seperti teknik berpedang dan bela diri tidak dapat dijadiin penilaian. Artinya, sistem saat ini gak berpihak pada keahlian Iki. Sampai-sampai Iki harus tinggal kelas. Banyak situasi yang menyulitkan terjadi juga sih. Tidak, mungkin bisa disebut ini masalah sederhana dan klasik. Yang bisa ibu katakan hanyalah, dia sudah berulang kali mencoba kesempatan yang tidak adil itu. Meski begitu, dia tetap yakin dan terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Dia memang pria yang seperti itu. Ya, dari sini terlihat kalau Iki yang tersisih dan diremehkan. Sejauh ini juga gak diceritain Iki punya teman. Dia di kamar sendirian dengan status si paling lemah. Tetap semangat buat ngeraih impiannya. Singkatnya, Iki bukan mikirin masalah yang dihadapi, tapi ia mikirin gimana menghadapi masalah yang datang dengan solusi yang bisa ia kerahkan tanpa bergantung pada orang lain. Ada yang seperti Iki gak? Boleh curhat dan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Saat kembali ke kamar, Iki terlihat lagi tidur pulas. Gak sengaja Stella ngeliat punggung Iki. Entah gabut apa gimana, Stella megang-megang. Ia baru tahu, jadi ini punggung laki-laki. Gawat, Stella bergerutu. Ia kenapa sih malah kepo gini? Lah Iki ternyata bangun. Ia bilang seharusnya ia yang nanya, Tuan Putri lagi ngapain? Karena kaget Stella auto kejedak. Duh, yang kejedak kepala, yang diplester lah malah dahi. Ada yang bisa jelasin? Stella minta maaf, padahal ia benci penilaian sepihak dan malah nilai Iki gitu aja. Ia gak nyari tahu lebih dulu siapa Iki yang sebenarnya. Kalau ia lakuin, mungkin gak akan kalah seperti tadi. Jadi Nona Stella bersedia jadi pelayanku kan? Yang kalah harus mematuhi perintah yang menang kan?
Stella auto nyangkal kalau tadi mah cuma formalitas doang. Kamu mau mematuhi perintahku kan? Apa saja? Stella kekeh. Ngebuat Iki nyentil. Ternyata keluarga kerajaan Vermilion gak bisa nempatin janji. Ngebuat Stella auto kesel dan nanya siapa yang gak bisa nempatin janji. Sambil kesel ia mau nurut. Iki senyum lalu nyebutin perintahnya. Lah, tadi Stella mikir gini atuh, keburu parno. Aku ingin lebih dekat denganmu. Dekat? Bicara seperti itu pada gadis dan tuan putri sepertiku. Kamu ini belak-belakan sekali. Melting. Sambil jaim, Stella pun setuju. Hari itu Shizuku naik kereta. Dalam hatinya ia merenungi, karena baru tersadar kalau di balik dunia yang damai terdapat takdir yang kejam. Orang yang ia sayangi selama ini telah menderita karena hal itu. Gak ada satupun di keluarga baik ayah maupun ibu yang menyayangi, bahkan malah menyakiti. Oleh sebab itu, ia kini pergi buat ngejalanin misi. Di sisi lain, Stella dan Iki jogging bareng. Ditawarin minum, Stella malah salting karena itu menurutnya adalah ciuman gak langsung. Karena belum ngejawab, Iki kira Stella jijik. Stella pun buru-buru minum dari botol itu. Iki cerita kalau adiknya hari ini masuk akademi. Selama 4 tahun mereka belum bertemu. Di kelas Bu Yuri nyambut para murid. Ia sangat bersemangat karena ini kali pertama ia jadi wali kelas. Ngerasa masih muda dan imut-imut, ia minta para murid memanggilnya Neng Yuri. Kemudian ia ngejelasin beberapa hal tentang penyeleksian peserta festival 7 bintang. Seperti yang Bu Kepsek umumin kalau aturan berubah. Tahun lalu sekolah selalu memilih perwakilan berdasarkan nilai kemampuan mereka. Tapi mulai tahun ini perwakilan akan diambil lewat turnamen penyeleksian. Mereka yang lolos ke 6 besar akan dipilih sebagai perwakilan. Aturannya sangat sederhana dan cukup adil. Turnamennya sendiri akan dimulai di minggu depan. Info jadwal dan lawan bertarung akan dikirim lewat surel ke kartu pelajar para murid masing-masing. Kurang lebih ada 10 pertandingan setiap orangnya. Singkatnya, para murid akan bertanding setidaknya 3 hari sekali. Murid-murid lain mah kelihatan gak antusias, sementara Iki terdiam. Kalau satu pertandingan dalam 3 hari, berarti ia bisa ngegunain Itosura. Ternyata kalau gak mau tanding, para murid diperbolehkan ngundurin diri, karena gak akan berpengaruh sama nilai. Lah kelewat semangat, Bu Yuri malah muntah. 父も母もあの家の誰もが戦って勝った者から上位6名が代表となる。 Kini di ruangan yang lain, Bu Yuri bilang kalau setidaknya ia selalu memuntahkan darah 1 liter setiap hari. Pantas saja kelihatan lemas. Iki cerita sama Stella kalau ia berhasil masuk akademi ini karena Bu Yuri lah yang meloloskannya. Bu Yuri auto nyangkal kalau itu karena kemampuan Iki sendiri, meski tahun kemarin sangat disayangkan. Saat di luar, Stella nanyain apa maksud Bu Yuri. Saat Bu Yuri bilang kalau tahun kemarin sangat disayangkan. Iki ngejelasin kalau tahun kemarin ia gak diperbolehkan ikut kelas. Ya sebelum Iki masuk akademi gak ada nilai kemampuan minimal buat ikut kelas. Lah pas Iki mau masuk ada nilai minimal buat masuk kelas. Jadi Iki gak diterima. Untungnya sekarang capseknya diganti. Dan mungkin Bu Yuri sebagai penguji ngelulusin Iki buat ikut kelas. Tiba-tiba Kagami nyamperin Iki. Stella salfok atuh. Kagami bilang kalau ia berniat buat ngediriin klub surat kabar. Ia pun izin buat ngeliput Iki di halaman awal dari terbitan pertamanya. Ia mau mewawancari Iki. Judulnya ia sudah buat, yakni Pria dengan Bakat Mengejutkan, Iki Kurogane mengalahkan kesatria jenius yang terkenal. Stella mah udah pergi duluan karena kesal. Kagami mepet-mepet. Iki hendak pergi sambil bilang kalau masalah itu dibicarakan lain kali saja. Toh ia gak sehebat yang dibicarain. Di saat ia lagi ngejar Stella, tiba-tiba ada yang manggil dan itu ternyata Shizuku, adiknya Iki. Sedikit info, Shizuku adalah murid peringkat 2 terbaik. Saking udah lama gak ketemu, Shizuku malah ngebuat mereka semua yang ngeliat auto kaget. Neng wawancara auto beraksi atuh. Shizuku beralasan ia ngelakuin itu sebagai tanda kasih sayang. Merasa udah gak beres, Stella auto narik Shizuku. Shizuku kesal. Ia baru tahu kalau yang menariknya adalah Stella Vermilion. Jadi Anda yang mulia Stella, kenapa Anda mengganggu komunikasi kakak beradik rakyat jelata seperti kami?
Stella yang protes atas perlakuan Shizuku pada Iki ngebuat Shizuku minta Stella putri dari negeri pinggiran untuk diam saja. Hal itu ngebuat Stella terus terang kalau ia sekarang adalah pelayannya Iki, dan Iki adalah majikannya. Ngebuat semua orang yang ada di sana lagi-lagi kaget. Merasa skandal besar, Kagami mau ganti judulnya menjadi 入学手続きしに来てこんなの奴隷なコーチのミダルの密室72時間2年間 Pada gak mau kalah, mereka auto ngegodain di face-nya. BTW, elemen Shizuku adalah air, sementara Stella adalah api. Ternyata gak cuma saling remehin di face, tapi juga bentuk tubuh. のんのんユニちゃんって呼んでくれないと返事しんとつつましいデバイスねあんたの胸と覚悟してそれでも一方で思って Karena kegaduhan mereka, akhirnya mereka pun kini dihukum buat ngebersihin toilet sekolah. Dan itu selama seminggu. Jumlah toilet yang ada di sekolah ini adalah 27 toilet. Aduh, capek nggak tuh? Setelah selesai, Shizuku minta Stella ngejauhin Iki. Ia bilang kalau dalam hidup ada hal yang hanya bisa dimengerti oleh saudara kandung. Lah sikap Stella malah ngebuat Shizuku hampir keceplosan dengan bilang, bagaimana perasaan Iki yang diperlakukan layaknya nggak ada. Di asrama, ternyata Shizuku sekamar dengan cewek yang bernama Arisuin, panggilannya Alice. Sementara itu, di sisi lain, Stella nungguin Iki. Gak lama kemudian, dia nanyain apa Iki diperlakukan layaknya nggak ada. Ngeliat Iki kesedak, Stella ngerasa bersalah karena udah belak-belakan. Dikira bakal marah, lah Iki malah tenang dan bilang kalau tadinya ia juga mau nyeritain hal ini sama Stella. Stella nampak antusias mau ngedengerin cerita Iki. Sambil menikmati sunset, Iki pun cerita. Apa Stella pernah ngedengar samurai bernama Ryoma? Dan ternyata tentu saja Stella tahu. Ryoma Kurogane adalah pahlawan yang memimpin Jepang memerangi Perang Dunia terdahulu. Stella baru ngeh. Iki Kurogane, Ryoma Kurogane. Ternyata dia adalah kakeknya Iki. Beliau adalah orang yang jadi panutannya Iki. Setiap generasi keluarga Kurogane selalu mencetak blazer berbakat, dijuluki keluarga terhormat. Tapi sayangnya Iki sama sekali gak berbakat, sehingga orang tua dan saudaranya memperlakukan ia layaknya gak ada. Bahkan di acara keluarga sekalipun, ia gak pernah diundang. Ia hanya bisa mendengar tawa bahagia mereka. Hingga suatu hari saat perayaan tahun baru, ia merasa udah gak tahan lagi. Ia gak punya tempat tujuan dan hanya ingin pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, tanpa ia sadari cuaca mulai memburuk, dan ia pun tersesat. Di tengah hujan salju yang lebat itu, ia sudah siap untuk mati. Tapi terbesit, sebenarnya akan sangat konyol kalau ia harus berakhir seperti ini. Saat itulah samurai Ryoma datang di hadapannya. Kata-kata beliau masih Iki ingat. Kau kesal ya bocah, menyadari kalau kau adalah yang terlemah. Tapi jangan buang rasa kesal itu. Itu akan jadi bukti kalau kau masih belum menyerah pada impianmu. Dengar bocah, jangan jadi pria culun yang mudah menyerah hanya karena diperlakukan tidak adil. Kalau kau punya keberanian untuk tidak menyerah, kau bisa jadi apa saja. Kita adalah makhluk tak bersayap, tapi masih bisa pergi ke bulan. Ya, meski hanya dengan kata-kata, samurai Ryoma benar-benar udah nyelamatin Iki. Dan saat itulah Iki bertekad ingin menjadi orang seperti samurai Ryoma. Suatu saat ketika ia bertemu dengan orang yang bernasib sama dengannya, Iki pengen ngucapin kata-kata itu. Tapi buat bisa ngelakuin itu, Iki harus menjadi lebih kuat menjadi sekuat samurai Ryoma. Karena gak ada yang ngelatih, ia selalu berlatih sendiri. Ia ingin menjadi kesatria. Lalu ia pun diterima di akademi ini. Tapi sepertinya keluarga Kurogane gak ingin produk gagal sepertinya menjadi kesatria. Mereka ngedesak pihak sekolah buat ngebikin aturan tentang nilai kemampuan minimal buat ikut kelas. Ya, itu adalah aturan yang dibuat oleh kepala sekolah tahun lalu buat nyegah Iki lulus dari akademi. Untungnya Capsek yang sekarang adalah Bushi Nguji. Tapi Iki rasa perlakuan gak adil itu pasti akan terus berlanjut. Ya meskipun begitu, ia gak akan menyerah. Meski harus terus terluka sekalipun. Sementara itu Shizuku, sambil ngeliat jendela, ia bilang kalau ia sangat menyayangi si AA karena kebaikannya. Ia menyadari betapa kejamnya keluarga sama si AA. Ngebuat ia jadi sangat benci sama mereka. Karena itu, ia mutusin kasih sayang seorang ayah, ibu, kakak, dan adik akan ia berikan sendiri semuanya sama si AA. Elisma nampak ramah tuh. Ia minta Shizuku menganggapnya seperti kakak sendiri. Jadi nggak usah sungkan buat curhat. Sambil ninyuh mie, Stella mandangin toilet. Ia izin buat masuk. Lah Iki ngeyain. Menyadari ucapannya salah, Iki auto kaget.
Sebagai pelayan, Stella mau ngegosok Iki. Iki mau nolak. Lah Stella mau ngeluarin api. Jadinya Iki izini. 頼まれてなくてもやるのが一流の下僕なの。 Iki dan Stella nampak latihan bareng. Stella baru dapat notif kalau lawannya adalah Momotani dari kelas 3. Baru ngobrolin di festival jirah yang unik punya Momotani, Stella langsung bilang kalau ia gak terlalu suka ngepoin tentang lawannya. Menurutnya ini sebagai latihan kalau suatu saat ia ketemu blazer yang gak dikenal. Stella gak gigu mau ngajak Iki kencan, lah keduluan sama Shizuku yang to the point ngechat abangnya, ngajak pergi belanja bareng. Gak pikir panjang Iki mah ngiyain ngebuat Stella auto. Tak kusangka yang mulia Stella tertarik ikut mengisi waktu luangnya bersama rakyat jelata seperti kami. Ucap Shizuku yang ternyata ditemenin Alice. Saat aku bilang ingin lebih tahu soal Jepang, dia langsung majakku. Iki sih majikanku. Bukankah yang perlu Anda pelajari itu tata krama dan cara membaca situasi? Duh, Shizuku pedes banget kayak bon cabe. Mulai panas atuh, dimana sambil senyum Stella ngejauh kalau justru ia pergi karena sedang membaca situasi. Ngebiarin Iki pergi bersama adik genit yang ngekis abangnya sendiri terlalu berbahaya. Sementara itu Iki kenalan sama Alice yang jadi teman sekamarnya Shizuku. Jadinya mereka pun pergi bareng. Kini mereka berada di pusat perbelanjaan di Jepang. Di ruang CCTV saat mau ganti sip, tiba-tiba pintu ada yang mendobrak. Wah, apa yang akan terjadi nih? Adegan beralih pada Iki dan lainnya. Ngeliat Iki ngebersihin es krim di mukanya Shizuku, Stella auto caper. Karena kebanyakan Iki bergegas buat ngambilin handuk. Bersama dengan itu ada orang yang mencurigakan. Kini Iki dan Alice di toilet. Iki sayeteng karena Alice udah mau berteman sama Shizuku. Tiba-tiba Alice nyuruh Iki diam. Sementara itu ada orang lari menuju toilet. Mereka nampaknya lagi ngejalanin misi perintah dari Tuan Biso. Siapakah Tuan Biso? Mereka tahu kalau di dalam ada 2 orang yang bersembunyi. Gak mau capek, mereka pun ngederedet. Setelah mereka pergi, Iki dan Alice pun keluar dari persembunyiannya. Mereka rasa ini adalah sebuah perampokan. Alice nawarin apa Iki mau ikut mastiin. Kemudian ia ngeluarin device-nya yang disebut Darkness Hermit. Bisa ngendaliin bayangan dan juga bisa bergerak melewatinya. Mereka pun masuk. Iki nelpon Bu Kepsek, sementara Alice ngecek penjaga CCTV yang ternyata mereka tak sadarkan diri karena dibius. Ternyata pengunjung yang berhasil kabur melapor ke polisi. Situasi di sana udah ada di berita dan sekarang polisi sudah mengepung TKP. Bu Shinguji ngeberitahu kalau pelaku hanya komplotan penjahat dengan seorang blazer di dalamnya. Mereka minta tebusan uang berjumlah tinggi. Tapi apa mungkin ada maksud lain? Dengan kekuasaannya sebagai kepala sekolah, Iki dan teman-temannya diizinin ngegunain device. Shizuku bilang kalau ia punya rencana tapi butuh waktu. Karena itu ia minta Stella jangan maju sebelum ia selesai. Lah tiba-tiba salah satu dari penjahat itu ngebuat seorang ibu-ibu terlempar. Anaknya memohon dan terlempar juga karena si anak ngelempar es krim. Mereka mau dideredet ngebuat Stella berdiri ngebela. Ya dress Stella anti peluru. Bosnya pun nyuruh Yakin buat nurunin senjata. Dialah Biso. Ia tahu siapa Stella. Dengan mau ngederedet si ibu, Biso berhasil mancing Stella. Serangan Stella ia tangkis dengan judgment ring. Terdiri dari kejahatan dan hukuman. Cincin kiri akan menghisap serangan lawan sebagai kejahatan, dan cincin sebelah kanan akan melepaskan kekuatan tersebut sebagai hukuman. Biso mau ngemaafin ibu itu asalkan Stella mau minta maaf ngegantiin ibu itu dengan telanjang dan sujud di depannya. Ngeliat Stella nurut, Iki mau bergerak, tapi terkunci karena Alice mengunci gerak bayangan Iki. Alice minta Iki percaya sama adiknya karena Shizuku adalah pengendali sihir terbaik di akademi. Alice yakin Shizuku pasti bisa ngebuat penghalang sihir tanpa diketahui siapapun. Kini Iki pun beraksi ngegunain Itosura dan misinya sukses. Kalau pedangku bisa lebih cepat dari penglihatanmu, kau takkan bisa menangkisnya. Karena efek Itosura, kini Iki nampak lemah. Dikira semua anak buahnya telah ditaklukin, ternyata masih ada satu lagi yang kini nyandra seorang wanita. Ia sembunyi di antara para sandera. Ia minta Tuan Bisonya dilepaskan. Tikamlah Obrozuki, ucap seorang blazer yang berhasil menyelamatkan wanita itu. Dialah Kirihara. Ia dikelilingi para gadis. Kirihara dicap sebagai pahlawan yang ngalahin penjahatnya.
padahal Iki dan lainnya turut andil. Iki nyamperin Kirihara. Ia berterima kasih sama Kirihara atas yang tadi. Lah Kirihara malah bilang kalau menolong yang lemah itu sudah menjadi tugasnya. Tapi Kurogane, kau masih ingin jadi kesatria dengan kekuatan menyedihkan seperti itu? Stella maju ngebela, minta Kirihara diam. Tapi Iki tahan. Stella ngingetin kalau Iki bisa lebih kuat dari Kirihara. Lah Kirihara malah ketawa dan bilang kalau sebenarnya Iki cuma pengecut yang mundur dari pertandingan karena takut menghadapinya. Sambil senyum, ia nanya, apa Iki sudah periksa kartu pelajar? Ngebuat Iki kaget karena ternyata lawan Iki di pertandingan perdana turnamen penyeleksian adalah Shizuya Kirihara. Ia ngelawan Kirihara, si perwakilan Akademi Hagun di Festival 7 Bintang tahun lalu. Kali ini jangan kabur loh, Worst One. Keesokannya, turnamen penyeleksian peserta Festival 7 Bintang pun dimulai. Stella akan ngelawan Momotani. Stella jadi perbincangan karena kalah dengan tingkat F. Lah tiba-tiba Momotani menyerah. Stella pun menang. Stella pulang. Nampaknya Iki lagi nonton pertandingan. Iki ngucapin selamat atas kemenangan Stella. Ia tahu Stella menang lewat surel. Iki berulang kali nonton video itu karena ingin mengamati tempo serangannya. Nampaknya video pertandingan antara seorang gadis dengan Kirihara. Sebuah area invisible. Bukan hanya menyembunyikan wujud, tapi juga bau dan hawa keberadaan. Teknik kamuflase yang sangat sempurna. Itulah kemampuan defense Kirihara yang disebut Oborozuki. Kekuatan mengerikan ngalahin lawan tanpa menampakkan diri. Iki bilang kalau Stella jadi lawannya, mungkin Kirihara yang akan mundur duluan. Petarung spesialis jarak jauh seperti Stella pasti bisa mengatasi area invisible-nya Kirihara. Karena gaya bertarungnya yang jauh dari kesan kesatria itulah Kirihara dijuluki pemburu. Saat lari pagi, Iki ingat saat-saat itu, membuatnya bertekad untuk tidak kalah dari Kirihara. Hingga ia ketemu Alice. Alice bertanya apa benar Iki pernah diserang oleh Kirihara tahun lalu. Iki mengangguk. Tahun lalu keluarga utama Kurogane punya koneksi dengan kepala sekolah saat itu dan selalu mencari cara agar Iki keluar dari akademi. Karena itu ia diincar oleh Kirihara. Ku dengar nilai kemampuanmu terlalu rendah sampai tidak bisa ikut kelas, ucap Kirihara yang lalu ngajak Iki bertarung saat itu juga. Kalau Iki bisa mengimbanginya, para guru pasti akan mengakui Iki. Iki menolak. Kirihara terus menyerang. Iki sadar kalau saat itu ia memanggil Intetsu, artinya ia termakan provokasi Kirihara. Iki mah pasrah we. Tapi berkat itu ia tidak dihukum. Alice bertanya kalau tahun ini situasi Iki tidak berubah, apa yang akan Iki lakuin? Iki akan membuat orang-orang mengakui kekuatannya sekalipun harus mengulang bertahun-tahun. Begitu, aku jadi paham. Iki, kamu sudah terlalu sering disakiti. Kekuatan itu bisa berarti ketabahan loh. Ketabahan untuk memikul beban di hati. Karena itu, hati kita akan menjerit saat ketabahan sudah mencapai batasnya. Amarah, kesedihan, kekesalan, bentuk jeritanya bermacam-macam. Tapi bagimu yang terlalu sering memikul beban itu, tidak bisa lagi mendengar jeritan itu. Karena itu, kamu bisa selalu tenang dan terus tersenyum. Turnamen penyeleksian memakai format pertandingan resmi, di mana nyawa akan dipertaruhkan. Gak mikir panjang, Iki langsung ngeklik setuju. Ngebuat Teteh Pita muji kalau Iki laki banget. Padahal murid lain mah banyak yang mundur karena seperti tadi, bahwa nyawa akan dipertaruhkan. Ya karena Iki sudah menantikan kesempatan ikut pertandingan resmi, jadi ia gak ragu. Dialah Bu Nenek Saikyo. Ia malah ngegoda Iki. Kebenaran ada Bu Shinguji di sana. Sisa waktu 30 menit lagi. Sambil minum Pocari Sweat, Iki terpikir. Kini ia sudah sampai di titik ini. Di pertandingan resmi pertamanya. Ia terus bersabar dan akhirnya kesempatan ini datang. Ia yakin gak akan kalah lagi. Waktunya pun tiba. Pertandingan pun dimulai. Kirihara ngegunain Oborozuki-nya di sebuah area invisible. Kirihara pun menghilang dari pandangan. Iki berhasil menangkis anak panah di serangan pertama. Tangkis dan terus menangkis. Area invisible milik Kirihara tidak bisa menghilangkan wujud anak panahnya. Iki ngelacak lewat jalur datangnya. Gak lama kemudian paha Iki kena, kemudian lengan kanan. Kasian banget Iki. Karena ternyata tahun ini area invisible bisa menghilangin wujud anak panahnya Kirihara. Bertubi-tubi Iki kena. Alice bilang kalau Iki gugup karena pertandingan ini sangat Iki nantikan. Iki diperolok karena saking lemahnya.
Juga persyaratan buat lulus harus jadi juara di festival 7 bintang. Menurut murid-murid lain itu hal yang sangat mustahil buat Iki. Semakin diperolok, Stella gak tinggal diam, ia nyuruh mereka semua diam, berhenti menghina kesatria yang ia suka. Sedang apa kamu Iki? Ini bukan waktunya kamu menyerah. Aku suka melihatmu yang terus berjuang. Kamu harus selalu kelihatan keren di depanku, bodoh. Iki bangkit. Ia berterima kasih sama Stella. Sorakannya sampai. Iki pun akan ngegunain Itosura. Kirihara bilang, jurus cacat seperti itu takkan mungkin bisa menandinginya. Ingatlah urutan dan letak luka yang kuterima, kedalamannya, sudutnya, kata-kata dan nada suara saat dia menembakkannya. Iki berhasil mematahkan anak panah yang hampir mengenainya. Kirihara kaget karena Iki tahu kalau ia mengubah sasaran dan berhasil menangkisnya. Iki auto overpower, hingga Kirihara mengaku kalah karena ia nggak mau terluka. Di Kirihara, giliran nyakitin orang lain kayak gampang gitu, pas dirinya mau diserang balik, auto ngibarin bendera putih. Iki pun jadi pemenangnya. Iki Kurogane, pria yang tahun lalu tidak bisa mengikuti kelas 1 pun, memenangkan pertandingan resmi pertamanya. Stella nemenin Iki. Saat tahu Iki ngeliatinnya ngiler, Stella auto tantrum karena malu, tapi berubah saat Iki bilang kalau ia juga suka sama Stella. Iki sangat bersyukur bisa ketemu sama Stella. Hai Stella, kalau bersamamu, aku merasa bisa terus bertambah kuat. Ayo menuju puncak tertinggi kekesatriaan. Lalu di pertarungan terakhir nanti, aku akan melawanmu. Stella auto nimpal kalau ialah yang akan jadi pemenangnya. Secara beruntun, Iki memenangkan kelima turnamen. Julukannya bukan lagi Warswon, tapi Another One, sang raja pedang tanpa mahkota. Ya sekarang mah Iki jadi dikelilingi para cewek. Mereka pengen berlatih pedang sama Iki. Kalau para cowok mah nilai Iki belagu, padahal cuma tingkat F. Keesokannya saat Iki lagi ngelatih para murid cewek, datang para murid cowok yang nyebut Iki belagu. Mereka nampak gak suka sama Iki. Mereka main keroyokan. Gak disangka Iki menang dengan tangan kosong. Ia ngingetin pada mereka kalau ngegunain device di lingkungan sekolah tanpa izin itu dilarang. Mereka semua bersujud meminta maaf, juga pengen ikutan dilatih sama Iki. Gak lama kemudian murid cewek nambah lagi. Keesokannya mereka latihan di kolam renang, menenangkan tubuh dan melayang di dalam air. Latihan ini berfungsi meningkatkan daya paru-paru. Saat di dalam air, kalian akan merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Stella jadi satu-satunya yang gak ikut grup. Iki rasa Stella pasti bisa lebih dari yang Iki bayangkan. Stella sedih karena Iki gak ngeluangin waktu untuknya. Saat ikutan fokus di air, tiba-tiba kaget karena Kagami datang dan nanya sejauh mana hubungan Iki dan Stella. Dengan teknik wartawan, Stella pun keceplosan bilang kalau ia dan Iki udah jadian. Dia mah terus ngulik pinisirin sejauh mana hubungan Iki dan Stella. Hingga Stella curhat akan dirinya yang sangat menyukai Iki, tapi Iki kelihatannya dingin aja. Lah Kagami lari nyamperin Iki mau ngasih tahu yang Stella mau. Stella ketar-ketir atuh, hingga Iki datang. Sebenarnya Iki juga mau ngobrolin tentang hubungan mereka. Haruskah dilanjutkan seperti ini? Selama 2 minggu mereka sama sekali gak terlihat seperti kekasih. Stella ngerasa hati Iki mulai meninggalkannya. Menahan sedih ia bilang, daripada dirinya yang bahkan belum pernah memegang tangan Iki, Iki lebih memilih Shizuku yang perhatian. Atau Iki auto nyangkal, Stella bicara apa? Stella keburu ngambek. Kalau aku memang berbuat sesuatu yang membuatmu membenciku, aku minta maaf. Stella bilang, bukannya Iki yang membenci dirinya. Ya Iki enggak tuh. Lah mereka jadinya malah debat siapa yang paling menyukai. Stella protes soal komentar Iki tentang baju renangnya yang dipakainya biasa-biasa aja. Lah Iki ngaku kalau ia jujur entar dikira. Saat sore mereka pun dapat surel tentang lawan di pertandingan selanjutnya. Stella akan ngelawan Saijo sang sekretaris OSIS, sementara Iki akan ngelawan Tomaru yang menjabat sebagai bendahara OSIS. Keesokannya mereka berdua sama-sama berhasil menang. Di jalan ternyata ada yang ngikutin. Saat mau kabur malah kecebur, jadinya ditolongin. Dialah Ayase Ayatsuji dari kelas 3. Ngedengar nama Ayatsuji, Iki nanyain apa ada hubungannya dengan Kaito Ayatsuji. Ya ternyata beliau adalah ayahnya Ayase.
Kaito Ayatsuji adalah pendekar pedang berbakat dan dijuluki Les Samurai yang sudah memenangkan banyak kejuaraan ternama, juga dikenal sebagai jawara di dunia seni berpedang. Benar-benar seorang ahli, karena bukan Blazer namanya jadi kurang dikenal. Iki nampak antusias. Ternyata saat Iki kecil, ia belajar seni pedang dengan menonton video pertandingannya Master Kaito. Suatu kebanggaan bisa bertemu dengan putrinya. Saat ditanya kesibukan Pak Master, Ayase ngejawab kalau ayahnya sedang dirawat setelah mengalami kecelakaan bertanding. Shizuku nanya alasan kenapa Ayase ngebuntutin Iki. Ternyata Ayase ingin minta saran pada Iki. Ia sudah melatih seni pedang Ayatsuji sendirian dan gak ada kemajuan. Tapi karena ia gak tahu gimana bicara sama anak laki-laki, jadinya begitu. Cuma ngikutin, ya karena saking malunya. Iki gak nyangka, selama seminggu Teh Ayase mikirin gimana cara bicara padanya. Ia pun nawarin apa Teh Ayase mau ikutan berlatih pedang dengannya. Singkat cerita mereka pun berlatih. Setelah beberapa saat berlatih, Iki pun menyadari kalau maksud gak berkembang Teh Ayase ngerasa belum bisa menyamai Pak Master. Ayase langsung ngeiyain atuh, apapun yang ia lakuin ia gak bisa bergerak secepat ayah. Padahal ia sudah mempelajari gerakannya secara sempurna. Ternyata disitulah masalahnya. Meniru Kaito, itulah yang ngebuat Ayase gak berkembang. Lalu Iki ngejelasin kalau Kaito dan Ayatsuji adalah lawan jenis, artinya bentuk tubuh dan otot juga berbeda. Semakin tinggi level orang yang ingin kamu tiru, semakin jelas perbedaan itu terlihat. Iki pun ngide bagaimana cara membetulkan gerakan Ayase saat ini. Ia pun ngebetulin kuda-kudanya. Wanita punya keunggulan dari pria dalam hal kelenturan sendi, terutama sendi pinggul. Pelvis wanita diciptakan lebih besar untuk melahirkan, karena itu mereka punya sendi pinggul yang lebar. Artinya jangkauan dan kecepatan pergerakan menyamping mereka akan lebih kuat dari pria. Terlihat berbeda. Saat menerima serangan, dia mengganti pusat gerakannya dari lengan ke tubuh bagian bawahnya. Ayase muji Iki hebat. Selama ini ia selalu kesusahan, tapi Iki bisa memperbaikinya semudah ini. Tanganmu yang besar dan kuat itu mengingatkanku dengan tangan ayah dan itu membuatku senang. Dalam hatinya Iki gak nyangka kalau tangannya ini akan dipuji. Stella agak murung, hingga Iki bilang, keesokannya mereka berlatih seperti biasa. Saat malam Ayase traktir makan. Tiba-tiba ada yang datang, ia nyapa Ayase, dialah Kuraudo. Maaf, sepertinya temanku terganggu, ucap Iki karena ngelihat Ayase diam saja. Lah Kuraudo malah. Terluka Iki malah nyuruh Stella jangan ngeluarin device-nya, soalnya Kuraudo gak sengaja ngelempar botol. Diludahi Iki cuma senyum sambil nahan Stella yang mau menyerang. Karena gak dilayanin, mereka pun pergi. Ya kalau Iki ngegunain device-nya pasti Iki dikeluarin. Dua orang selain mereka muji keputusan Iki yang bagus, apalagi tahun lalu Kuraudo berhasil masuk 8 besar festival 7 bintang. Mereka adalah wakil ketua OSIS Utaka Tamisogi dan bendahara OSIS Kanata Tokubara. Luka Iki pun disembuhin sama Kamisogi. Stella nanyain kalau mereka itu siapa. Ngelihat Ayase diem, Iki nimpal kalau memang gak mau gak perlu dijawab kok. Tapi kalau memang ada masalah, biarkan aku membantumu sebagai teman. Terpotong karena Ayase tiba-tiba ngasih tahu kalau lawan Iki selanjutnya adalah dirinya. Ayase pun pergi. Di saat berlatih, Ayase kini gak pernah datang lagi. Di waktu sore, Alice bilang kalau tujuan Ayase adalah lolos ke festival 7 bintang, maka ia gak boleh kalah dari Iki. Tapi ia gak mungkin menang dari Iki besok. Karena itu pasti Ayase akan ngelakuin sesuatu agar bisa menang. Iki muji Alice yang serba tahu karena kebetulan ada notif dari Ayase. Aku punya hal yang mau kubicarakan 4 mata denganmu. Aku butuh bantuanmu. Akan kutunggu di atap gedung 11 pukul 3. Alice bilang kalau ini jelas perangkap. Iki rasa Ayase bukan orang yang akan berbuat curang, jadi dia akan menemuinya. Iki pun nemuin Ayase. Ia bilang kalau keadilan yang tak membuahkan hasil itu hanya omong kosong. Ia akan pakai cara apapun buat menang. Gak disangka Ayase malah. Mau gak mau Iki ngegunain Itosuranya. Ia berhasil menyelamatkan Ayase. Ayase senyum karena Iki ngegunain kartu as yang dimilikinya. Menyadari itu Iki kaget. Ayase sengaja memancingnya memakai Itosura. Itosura hanya bisa dipakai sekali sehari.
Turnamen penyeleksian akan dimulai 10 jam lagi, waktunya nggak cukup. Dengan begini, ia punya kesempatan menang. Meski keahlian berpedangnya masih rendah, kalau ia kombinasikan dengan kekuatannya sebagai blazer, ia bisa ngalahin Iki yang sudah kehilangan kartu as. Baru juga sadar Iki disuruh menghadap. Ternyata karena ini. BTW kan kalau pakai D-Pace harus dapat izin dulu. Saya tidak bisa mengatakan kebenarannya, tapi saya bersedia dihukum. Duh, bener-bener Iki nutupin kecurangan Ayase. Kepala sekolah mah udah curiga kalau Iki lagi ngelindungi seseorang. Iki pun nanyain soal Ayase. Ternyata 2 tahun lalu ayah Ayase sang samurai mengalami hal yang ngebuatnya gak bisa lagi bertarung. Perguruannya ditantang dan beliau kalah dalam sebuah duel. Lawannya adalah murid Akademi Donro, si Sword Eater, Kuraudo Kurashiki. Sesuai janji yang telah mereka sepakati sebelum bertanding, tanah dan bangunan milik keluarga Atsuji diambil alih oleh Kurashiki. Selama 2 tahun ini, Pak Kaito mengalami koma. Tibalah saatnya pertandingan. Iki terluka. Ternyata itu karena kekuatan device-nya Ayase, Hizume, yakni menciptakan luka. 見えないかまいたちで切り裂いた。 Seketika Iki tersadar, kemungkinan Ayase sudah memasang ranjau di arena sebelum pertandingan. Memakai pusaran angin tak terlihat untuk melukainya. Ayase pun mengakui kalau ia sudah meninggalkan bekas tebasan di arena ini. Dengan mengaktifkannya, udara di sekitar akan terhisap dengan cepat dan menciptakan pusaran angin yang mencabik target. Artinya, arena ini sudah dipenuhi ribuan bekas tebasan. Alice berkomentar kalau memasang ranjau sebelum pertandingan itu pelanggaran. Kalau dia memang melakukannya, saat kecurangannya terungkap, pertandingan akan dihentikan dan Iki akan jadi pemenangnya. Lengan Iki terluka parah. Iki akan dapat serangan lagi. Gak disangka ditahan dengan gagang. Sudah kuduga, Kayatsuji itu tipe orang yang seperti perkiraanku. Flashback. Iki menceritakan kalau di pertandingan ini Ayatsuji akan melanggar peraturan. Saat disuruh melapor, Iki menolak. Ia minta Teh Yuri buat sengaja mengabaikan pelanggarannya. Stella juga sampai kaget. Kalau Ayatsuji memang melanggar peraturan, pertandingannya akan dihentikan dan Iki akan langsung jadi pemenang. Mendengar itu Iki sadar kalau 1 kali saja kalah, itu akan ngebuatnya sulit lolos ke festival 7 bintang. Iki kekeh, ia memohon. Neng Yuri nanya apa alasan Iki. Ternyata karena Iki ingin percaya. Kalau ia memutus tali pertemanan dengan Ayase, mungkin ia akan menang. Ia terus berpikir, tapi masih tak menemukan jawabannya. Tapi ia menyadari satu hal, kalau hati nuraninya, ia tidak ingin memutus tali pertemanan dengan Ayase. Jadi Bu Guru, tolong izinkan saya melihat tekadnya sampai akhir. Kayatsuji, saat ini, teknik pedang, gerakan, dan penapasanmu semuanya berantakan. Tidak hanya melupakan apa yang sudah kuajarkan, kamu juga melupakan dasar yang sudah dikuasai. Sekeras apapun kamu berusaha menjadi orang jahat, jiwamu tak bisa dibohongi. Saat hatimu bimbang, kemampuan terbaikmu tidak akan bisa keluar. Harga dirimu jauh lebih tinggi dibanding yang kamu kira. Seni pedang Atsujimu dan ayahmu telah memberitahukannya padaku. Ayase menutup hati, ia kukuh pada pendiriannya. Iki pun menyerang. Dikira kalah, ternyata Iki menang. Ia ngegunain teknik pedang rahasia keempat yang disebut Shinjiro. Sadar gak kenapa-napa, Ayase bertanya kenapa Iki gak melukainya. Tanpa melukaimu pun, kamu sudah tidak bisa bertarung lagi. Iki minta izin untuk ngebantu Ayase mengambil kembali apa yang telah direbut. Ayase gak nyangka Iki sebaik ini. Ia pun minta Iki menolongnya. 辻さんはそんな卑劣なことをする人じゃないよ。 Saat itu Ayase berlatih dengan ayahnya. Gak tanggung-tanggung ternyata sedang berlatih untuk menguasai teknik rahasia Ten Imuho. Ayase kesulitan dan ngerasa teknik ini mustahil baginya. Sang ayah berpesan untuk menjaga tata krama, bantuin yang lemah dan jauhi yang jahat. Seni pedang Atsuji ada untuk melindungi orang-orang. Stella gak habis pikir lihat berita tentang Kuraudo Kurashiki yang selalu ngebikin ulah, mulai dari nyerang sekolah lain secara tidak resmi dan menantang perguruan bela diri di seluruh kota. Tapi Kuraudo masuk 8 besar festival 7 bintang tahun lalu. Saking luar biasa kekuatannya, ia dijuluki World Eater, sang pembunuh pendekar.
Ayase menambahi kalau 2 tahun lalu saat Kuroda menantang perguruan ayahnya, ternyata Kuroda nggak ngeluarin DPS-nya. Artinya dia bertarung tanpa mengeluarkan kekuatan. Saat itu Ayase serasa mimpi buruk. Ayahnya kalah dan mereka diberi waktu sampai besok untuk mengemasi barang. Payat Suji gak segagah dulu karena sekarang memiliki penyakit jantung. 父さんはあやつよ。震えなくなっても気高く僕らを教え。 Mereka pun sampai di sana dan ketemu dengan Kurashiki. Seketika Iki ngajak duel. Ia akan menggantikan Aitsuji buat ngerebut kembali perguruan ini. Tapi sebelum dimulai, aku ingin lihat apa kau pantas menjadi lawanku. Iki auto ngeliatin kartu milik teman-teman Kuroda yang sudah tadi Iki kalahin. Kuroda pun ngeluarin Orochimaru. Pertarungan sengit pun gak bisa dielakkan. Iki menyadari kekuatan yang menjadikan sumber kehebatan Kuroda adalah kecepatan refleks, mengamati, memahami, dan merespon. Mayoritas orang melakukan dalam 0,3 detik. Bagi Iki dan Stella meski sudah berlatih keras pun hanya bisa sampai 0,1 detik. Tapi kalau dilihat dari serangan dan pertahanan tadi, kecepatan refleks Kuroda kurang dari 0,05 detik. Saat Iki hanya bisa membuat satu gerakan, Kuroda bisa ngebuat 2-3 gerakan. Dengan kecepatan itu Kuroda bisa, dan serangan yang normalnya mustahil, bahkan mengubah arah serangan pedang saat akan tertangkis, sehingga arah pedang Kuroda bisa mendadak berpindah. Mendengar itu, Kuroda pun nyebut Iki lah orang pertama yang paling cepat menyadari marginal counter miliknya. Iki pun diserang dua arah secara serentak. Stella nahan Ayase yang mau ngebantu Iki. 楽しくてね、終わらせるのが惜しかった。けどあんなに楽しそうな息を見てる。 Ya buat orang yang udah kuat mah berlatih monoton setiap hari pasti lumayan jenuh ya. Jadi saat ketemu lawan yang kuat pasti ada rasa senang. Ayase sedih karena gak menyadari akan ayahnya. Kembali ke Kuroda. Ternyata kelemahan Sword Eater marginal counter adalah butuh lebih banyak gerakan, sehingga staminanya lebih cepat terkuras. Pertarungan makin ketat, Kuroda makin ganas, tapi ia kaget ngeliat Iki ngegunain jurus Payat Suji tempo hari. Iki terus menerobos maju ke depan, dan boom. Iki ngegunain teknik rahasia terakhir Ten'i Muho. この奥義天陰無法は使い Ayase kaget kenapa Iki bisa tahu. Stella ngeberitahu kalau itulah Blade Steel, di mana Iki juga pernah mencuri tekniknya Stella. Tempat itu pun berhasil direbut kembali. Iki dan Stella lagi berduaan sambil ngobrolin Payat Suji yang sudah sadar dari koma. Stella megang tangan Iki. Sadar ada Shizuku dan Alice di sana, Stella auto pura-pura ngajak gulat jempol. Shizuku mah kesel karena gak diajak ke padepokan, jadinya gak ngeliat pertarungan barusan. Singkat cerita, kemenangan telak 12 kali beruntun Iki raih. Dari worst one menjadi another one. Sekarang mereka berdua lagi pada seneng karena dikasih libur seminggu. Kalian adalah murid harapan dari kelas 1. Jadi ibu ngundang kalian ke kemah pelatihan akademi di Okutama. Berlatihlah dengan giat. Sesampainya di sana baru moro romantisan, lah ternyata ada para pengurus OSIS. Ternyata para pengurus OSIS minta book capsek agar Iki dan Stella ngebantu mereka beberes mersiapin arena. Di sisi lain Shizuku pulang ke rumah. Iki dan Stella pergi ngeliat-liat. Stella kelihatan sakit dan tiba hujan. Kebetulan ada pondok. Tanpa mereka tahu ada yang mencurigakan. Iki dan Stella mah ngeringin baju. Stella mah jujur pengen. Aduh Stella, tapi Iki berpegang teguh. Ia tidak mau hubungan dengan Stella terlalu jauh. Kalau kejauhan ia gak akan bisa dengan bangga bicara ke ortu Stella dan keluarganya. Beuh, Iki bagus teguh. 暴れてもらいましょうか Shizuku pun bertemu dengan ayahnya. Shizuku nampak ketus. Ia datang ke sana juga karena mamahnya ngirim surat. Gak lama Shizuku pergi karena keburu kesel. Si ayah yang gak peduli sama Iki yang juga lolos di akademi. Kembali ke Iki. Tiba-tiba ada serangan. Untungnya Reren dan Saijo ada ngebantu. Boneka batu itu ternyata gak bisa berhenti hanya dengan dihancurkan. Kemungkinan ada Blazer yang mengendalikannya dari jarak jauh dan terhubung dengan benang sihir. Gak disangka ketua OSIS yang baru saja datang dengan mudahnya ngalahin si musuh, di mana ia nyemberin petir melalui benang sihirnya. Si oknum gak pikir pusing sambil bergumam kalau masih ada banyak cara buat ngejatuhin Iki. Siapakah pelakunya? Apa keluarga Kurogane? Iki terdiam karena baru ketemu sama si ketua OSIS, sang semifinalis festival 7 bintang tahun lalu, kesatria terhebat Akademi Hagun, Touka Todo.
Di sisi lain, Shizuku tersenyum karena lawan yang akan ia hadapi adalah Todo, dan menurutnya adalah lawan yang pantas. Sebagai putri keluarga utama Kurogane dan dianugerahi bakat sebagai blazer sejak kecil, segala keinginannya akan dikabulkan. Karena kekuasaan, orang dewasa bisa memaafkan kesalahan itu. Saat dulu Iki bilang, Shizuku kamu salah. Ya Iki bilang Shizuku salah saat Shizuku ngelakuin kesalahan. Tapi Iki malah kena. Iki gak takut dengan kekuasaan orang lain. Saat itulah Shizuku mutusin, entah apapun yang terjadi, ia akan ngikutin jejak kakaknya, Iki Kurogane. Tapi ia sama sekali gak tahu betapa kejamnya perlakuan orang lain pada Iki. Sebelum pertandingan, Stella nemuin Shizuku. Ia mau mastiin apa Shizuku gugup atau enggak. Ya Shizuku pasti gugup, tapi ia bilang kalau itu gak akan mempengaruhi pertandingannya. Stella cuma bilang kalau ia mau nonton pertandingannya Shizuku. Cie, Stella masih kikuk mau ngedeketin calon adik ipar. Pertandingan pun dimulai. Para penonton gak nyangka Shizuku kelas 1 bisa mengimbangi sang ketua OSIS. Gak lama kemudian Shizuku kena. Todo ternyata punya gerakan tak terlihat, tapi Shizuku bertekad buat ikut menang seperti Iki dan Stella. Hingga Shizuku kalah dengan tebasan kilat milik Touka. Shizuku pengen menyendiri. Sementara itu nampaknya si ayah ngerencanain sesuatu. Di sore hari setelah menangin 14 pertandingan, Stella dan Iki nampak saling bersemangat buat jadi perwakilan festival 7 bintang. Saat saling kiss malah ada yang memfoto. Peserta penyeleksian yang tersisa ada Touka, Stella, dan Iki. Bu Kepsek nanya apa Iki kenal Akaza atau rubah tua licik dari Federasi Kesatria Sihir Internasional. Iki ngeyain, beberapa kali ia pernah ngeliatnya saat masih tinggal di rumah. Dia anggota cabang keluarga Kurogane, sekarang bekerja buat ayahnya Iki. Lalu Bu Kepsek infoin kalau sepertinya Akaza ngambil alih kursi komite disiplin Federasi Cabang Jepang, dan diam-diam menyelinap ke akademi ini. Iki bilang kemungkinan Akaza beraksi atas kemauannya sendiri, ngebuat Ibu Kepsek pun menyadari akan kebencian keluarga cabang pada keluarga utama. Bu Kepsek akan ngelindungi Iki. Kini Iki dan Stella ketemu sama para anggota OSIS, bareng Touka sang ketua OSIS. Mereka berkunjung ke Badan Kesejahteraan Sosial Yayasan Totokubara. Mungkin panti ya. Ya karena wakil OSIS dan Touka berasal dari yayasan semacam ini di Fukuoka. Jadi kalau ada waktu senggang mereka mengunjungi anak-anak panti. Sambil nyiapin makanan, Iki berterima kasih sama Touka karena udah nyelamatin di insiden tempo hari. Shizuku disebut hebat karena sampai-sampai saat itu Touka ngelepas kacamata. Baru pulanglah tiba-tiba Iki dan Stella dapat berita tentang mereka yang lagi. Hal itu pun viral karena Stella sudah seperti selebritis tingkat tamu negara. Judulnya pun nampak digoreng-goreng. Pasangan beliau, Iki Kurogane murid terlemah di Akademi Hagun, dan belakangan perilakunya membawa masalah bagi Federasi Kesatria. Tiba-tiba Akaza datang. Kami memutuskan akan melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Bisakah kamu ikut denganku? Stella protes. Iki menahan sambil senyum. Ia pun mau pergi bareng Akaza. Ia nitipin Shizuku dan Stella pada Alice. 28 Juni, Iki Kurogane dipenjara di suatu tempat di sekitar Tokyo. Federasi Kesatria Sihir Internasional Cabang Jepang. Iki pun mulai diinterogasi. Mulai dari kapan pacaran sama Stella? Iki mah dengan jujur ngejawab. Di pertandingan pertama turnamen penyeleksian festival 7 bintang. Sore hari setelah pertarungannya selesai. Dengan tegas Iki pun bilang tidak pernah melakukan hal bejat seperti yang dikira. Penyelidikan pun akan dilanjutkan besok hari. Kurungan hari keempat. Ternyata pertandingan selanjutnya gak di sekolah, tapi di sana. Iki pun berhasil menang tipis. Semua berita nampaknya anti Iki Kurogane karena media sudah dipengaruhi oleh komite disiplin. Kurungan hari ke-8, Iki Kurogane 16 kali menang dari 16 pertandingan. Lewat Bu Yuri, Iki dapat rambutnya Stella. Ia nampak senyum. Keesokannya, Iki yakin Stella pasti memegang janji buat terus menang.
Karena itu ia juga bertekad buat menang. Sekarang bukan waktunya menahan diri. Iki pun dengan berani minta dipertemukan dengan ayahnya, Itsuki Kurogane, sang kepala federasi cabang. Ia akan ngebuktiin kalau gak bersalah. Mereka pun ketemu. Ayah dengar kau mau menangkan pertandingan penyeleksianmu. Terlebih lawanmu bukan lawan yang lemah. Luar biasa. Kukira aku sudah dibuang dari keluarga Kurogane sejak dulu. Aku takkan menyerah meski tahu betapa lemahnya diriku. Dengan keyakinan itu, aku terus bertarung. Tapi yang sebenarnya ku cari adalah sumber kekuatan milikku. Ya seperti ketua OSIS, sumber kekuatannya adalah para anak panti. Ayah, aku sudah berjuang keras, meski masih di tingkat F. Tapi aku berbeda dari aku yang tak berguna dulu. Kalau aku bisa memenangi festival 7 bintang, kalau aku menang, maukah ayah mengakuiku? Begitu, kau selalu mengira kalau kau tidak diakui karena lemah. Kalau itu anggapanmu, berarti kamu salah besar. Dari awal ayah selalu mengakuimu. Tapi, melatih seseorang yang tidak punya bakat, tidak ada gunanya bagi si guru maupun si murid. Tidak berguna saja masih lebih baik. Skenario terburuknya, mendapatkan hasil pas-pasan dengan kekuatan yang pas-pasan. Seperti dirimu yang sekarang. Jeb, Iki serasa. Saat orang sepertimu, yang harusnya tidak bisa melakukan apa-apa, berhasil melakukan sesuatu, mereka yang lemah akan mulai sesumbar. Hasilnya akan membawa perselisihan bagi organisasi. Begitu. Ayah tidak membenciku. Dia cuma tidak berharap dan meminta apa-apa dariku. Bagi ayah, aku bukanlah anak yang gagal. Duh, si ayah bukannya ngedukung. Kurungan hari ke-12, 18 kali menang dari 18 pertandingan. Kurungan hari ke-17, gak disangka lawan Iki berikutnya adalah Toka. Raikiri Toka Todo menjadi lawan terakhir Iki di turnamen penyeleksian. Kami, Komite Disiplin Federasi, tidak perlu memperpanjang penyelidikan lagi. Kalau kau ingin membuktikan kelayakanmu sebagai kesatria, tunjukkan kalau kau bisa menang di duel publik ini. Duh, duel publik nih. Iki mah masih keinget ucapan ayahnya. Beralih ke Shizuku yang diundang Touka buat ketemu. Touka curiga soal pertandingan mendatang. Ini ada campur tangan pihak federasi. Tapi ia cuma bisa diam dan menurut. Ia juga dengar kalau kondisi fisik Iki lagi buruk. Iki pasti tetap datang ke pertandingan. Tapi Touka gak akan segan dengan lawan yang akan ia hadapi. Ia akan bertarung dengan segenap jiwa dan raga. Karena itu ia minta Shizuku nyaranin Iki buat mundur. Iki nampak lemah. Tibalah saatnya turnamen penyeleksian hari terakhir. Hari ini setiap pemenang dari ke-6 pertandingan di 6 arena berbeda akan meraih tiket festival 7 bintang. Salah satunya Stella si putri merah yang mulai bertanding. Gak biasa, pertandingan kali ini akan disiarkan di TV secara langsung. Helikopter yang berterbangan semakin menambah keseruan pertandingan. Dipertontonkan ke seluruh dunia. MC bertanya-tanya, pertandingan seharusnya dimulai, tapi Iki belum kunjung tiba. Sesuai aturan turnamen, kontestan Iki Kurogane harus datang dalam waktu 15 menit atau dinyatakan kalah. Bu Kepsek bertanya, mana janji Pak Akasa kalau Iki akan dijemput oleh federasi dengan mobil? Ya, Akasa mah bilang kalau saat dijemput Iki udah pergi duluan. Mana mungkin pasti Iki ditinggalin. Iki berlari sekuat tenaga, terngiang ucapan kakeknya. Iki ngerasa down mana mungkin dirinya bisa ngalahin Raikiri. Hingga ketemu Shizuku, dan murid lain ikut nyambut Iki. Sampai teriakan Stella yang ternyata menempati janji. Ia menang dan lolos ke festival 7 bintang. Iki teringat lagi janjinya pada Stella. Touka ngelepas kacamata. Pertandingan pun dimulai. Touka minta maaf, ia tahu tubuh Iki lagi terluka. Meski begitu, ia sangat menantikan pertandingan ini. Gak disangka, Iki langsung ngegunain Itosuranya. Stella percaya pada Iki. Dia akan langsung menyerang. Kalau bisa menghindarinya, maka aku yang menang. Aku hanya bisa memakai satu tebasan. Kalau begitu, aku akan mengerahkan semua yang kupunya ke dalam satu tebasan ini. Touka siap menghadapi dengan Raikiri terkuatnya. Sejak awal aku sudah tahu, dan aku lebih lemah dari yang lain.
Kalau lemah, kerahkan semuanya. Kalau belum cukup, lampaui batasanku. Tidak perlu 1 menit, 1 detik saja sudah cukup. できないお前は何もするな。私がお前に。火を研ぎ澄ませ駆け抜けろ。組まされた心で陳や親戚たちからまさに Iki berhasil menang, sementara Touka terkapar duluan. Saat ini pedang Todo, Narukami dan Raikirinya pecah berkeping-keping. Akaza nampak gak terima. Gurunya Touka menyangkal kalau muridnya itu sudah memakai kekuatan penuh. Tapi anak itu meningkatkan batasannya di saat-saat terakhir. Kalau hanya dengan Itosura, dia gak akan menang dari Raikiri. Itulah sebabnya dia mengerahkan semuanya bukan dalam 1 menit, tapi dalam 1 tebasan. Itu bukan teknik yang hanya menyerupai iblis dan bisa ditiru manusia lagi. Itu batasan yang melebihi batasan. それを真に受けて分不相応な人生を一等羅説ってとこかね。 Iki Kurogane sudah menebas semua fitnah yang dia terima. Tidak ada yang meremehkannya lagi. Akaza protes dan bilang kalau kesatria gagal seperti Iki gak pantas ngebawa nama Kurogane. Tapi Stella datang dan ngehempas. おあいこってことにしよう。とても楽しそうな声が。こんな不祥事を起こしてくれるとはな、黒金。入るわよ。うん、どうぞ。息。ステラも僕のこと。ステラと雫をよろしく頼む。え？僕はステラのことを好きだって。 Iki ngelamar Stella. Tepat saat itu juga Kaisar Vermilion nelpon ayahnya Iki. Lihat yang dilakukan anakmu itu. Negeri kami sampai heboh. Begitu, saya minta maaf sebagai Ketua Federasi Kesatria Sihir Internasional Cabang Jepang. Itu tidak perlu. Tapi, jangan libatkan anak-anak dalam masalah orang dewasa. Itu pesanku. Orang tua manapun pasti ingin yang terbaik bagi anaknya. Kau juga kan, Itsuki? Dan begitulah sejak Kaisar Vermilion mengungkapkan ketidaksenangannya. Semua berita itu menghilang. Akaza juga sudah dipecat. Totokubara lolos, Kikyo Hagure lolos, Botan Hagure, Nagi Arisuin, lalu Stella dan terakhir Iki. Secara resmi, Bu Kepsek ngumumin kalau mereka berenam lah yang jadi perwakilan Akademi Hagun ke Festival 7 Bintang. Iki ditunjuk jadi kapten. Masih ada waktu 2 tahun, Shizuku bilang kalau ia akan ngajarin Stella hal yang dibutuhin buat jadi mempelai keluarga Kurogane. 僕の家族になってほしい。取ってくれてもいいのよ。それもお兄様の半径1メートルに近づくのは不可。大人の思惑に子供を巻き込むなとだけ言って。この間のキスで妊娠しちゃったのかしら。え？ 1日30回、これがバービーよ。 Cerita pun tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.